Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir Juz Amma, di mana kita telah menyelesaikan di pertemuan sebelumnya tafsir dari surat Al-A'la. Maka mulai malam hari ini insyaallah ta'ala dan seterusnya kita akan mulai mengkaji surat At-Tariq. Surat At-Tariq. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang surat ini, maka di sana ada beberapa rambu-rambu yang perlu kita perhatikan untuk memahami surat At-Tariq. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, surat ini kebanyakan dari para ulama, sebagaimana di dalam kutubut tafasir, kitab-kitab tafsir, dan juga dalam kitab-kitab hadis, dan itu yang kebanyakan di mushaf-mushaf Al-Quran, surat ini dinamakan dengan surat At-Tariq. Terambil dari ayat pertama dari surat ini di ujung ayatnya, was-samai wat-tariq. Maka dari sanalah dinamakan surat ini dengan surat At-Tariq. Tapi di sana sebagian ulama seperti oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran, dan juga sebagaimana dalam kitab Ahkamul Quran karya Imam Ibnul Arabi, surat ini juga dinamakan dengan surat Was-Sama'i Wat-Tariq. Langsung terambil dari ayat pertama dari surat ini. Jadi suratnya dinamakan surat Was-Sama'i Wat-Tariq. Dan ini berdasarkan dalil dari hadis yang bersumber dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai di dalam kitabnya As-Sunanul Kubra, bahwasanya sahabat Jabir bercerita, shalla Mu'adunil maghriba. Suatu hari sahabat Mu'ad bin Jabal pernah sholat maghrib di masjid di kampungnya, dan ia mengimami manusia ketika itu sholat maghrib. Faqara al-Baqarata wan Nisa.
Dan Mu'ad bin Jabal ketika itu membaca surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Ini dalam sholat maghrib, Pak. Bukan dibaca penggalan ayat, bukan cuman dibaca 5 ayat pertama surat Al-Baqarah, tapi dibaca oleh Mu'ad bin Jabal dari awal sampai akhir. Bayangkan, itu dalam sholat maghrib. Maka kabar ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menegur Mu'ad bin Jabal. Kata beliau, afattanun anta ya Mu'ad? Wahai Mu'ad, apakah kamu ini mau bikin masalah? Nah, ditegur sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal bahwa jangan kau mengimami manusia sholat maghrib membaca surat Al-Baqarah ditambah lagi dengan surat An-Nisa, karena yang paling utama dalam sholat maghrib itu baca surat-surat pendek. Itu yang sunnahnya. Makanya di dalam sholat-sholat itu kan ada durasi bacaan kita di dalam sholat sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Dari sholat 5 waktu, sholat subuhlah di antara sholat yang dikerjakan oleh Nabi dengan suratan yang lumayan panjang. Nah, sementara sholat maghrib itu kebiasaannya Nabi SAW membaca surat-surat dari Qisarul Mufassal, dari surat-surat pendek memang, mulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Nah, itu yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat maghrib. Beda kalau Nabi SAW sholat lail, qiyamul lail. Oh, Nabi SAW membaca surat-surat yang panjang. Itu kalau qiyamul lail, Nabi sholat sendirian. Tapi kalau beliau sebagai imam, maka beliau memperhatikan makmum yang ada di belakang. Nah, inilah yang harusnya dilakukan oleh para imam. Ketika menjadi imam, dia harus melihat keadaan makmumnya. Disebutkan dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing para imam sholat. Kata Rasul, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum munaffirun, sesungguhnya di antara kalian ini ada orang-orang yang membuat orang itu lari. Faman shalla bin nasi falyukhaffif, maka barang siapa yang sholat mengimami manusia, maka hendaknya dia meringankan sholatnya. Fa inna fihimul maridha wadh-dha'ifa wadal hajah wal kabir, karena sesungguhnya di belakang dia ada orang yang sakit, atau orang yang lemah tidak kuat lagi, atau orang yang punya hajat keperluan, atau orang yang sudah tua renta yang ia tidak tahan lagi untuk berdiri lama. Nah, maka perhatikanlah, kata Nabi, makmum yang ada di belakang kalian. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya disinilah dilihat kebijakan seorang imam. Apalagi kalau misalnya dia menjadi imam di tempat-tempat di situ perberhentian orang bagi orang-orang yang safar. Atau misalnya di terminal misalnya ada musola, atau misalnya di bandara. Sampai ada kisah itu, orang yang sholat di bandara, saking lamanya imamnya sholat sampai ketinggalan pesawat. Sampai ketinggalan pesawat. Harusnya imam itu tahu, ini orang musafir ini, ada yang mau buru-buru berangkat. Nah, makanya kurang bijak ketika seseorang menjadi imam, kemudian dia tidak memperhatikan keadaan makmum yang ada di belakang. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca surat-surat pendek dalam sholat maghrib. Tapi bukan artinya baca qul huwallahu ahad terus sama inna a'tayna. Bukan artinya begitu. Tapi dibaca surat-surat yang sekiranya memang manusia mampu dan menganggap kita wajar untuk membaca surat tersebut. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kata para ulama menunjukkan bahwasanya sekedar niat yang baik itu tidak cukup untuk membenarkan suatu amalan. Bahkan caranya juga harus benar. Lihat Mu'ad bin Jabal ini. Beliau membaca surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa dalam sholat maghrib bukan karena ingin pamer, bukan karena ingin supaya dipuji atau dibilang, tapi niat beliau hanya ingin supaya manusia mendapatkan faidah dari bacaan Quran itu, supaya ingin mengajari manusia tatkala itu. Itu niatnya Mu'ad bin Jabal. Tapi disalahkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Caranya yang salah. Maka niat yang benar tidak cukup untuk membenarkan suatu amalan. Niatmu benar, itu modal utama. Caranya juga harus benar. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya dalam hadis orang yang jelek sholatnya itu, yang ketika dia sholat, selesai dia sholat 2 rakaat, kan datang kepada Nabi, ucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab salamnya oleh Nabi, Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian kata Rasul, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali lagi kamu sholat karena kamu belum sholat. Akhirnya sahabat ini sholat lagi. Terus itu berulang sampai 3 kali. Sampai pada akhirnya, ya Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mampu lebih daripada itu. Fa'allimni as-shalah. Ajarkan kepadaku ya Rasul bagaimana cara yang benar dalam sholat. Maka diajarkanlah oleh Nabi cara yang benar dalam sholat. Menunjukkan bahwasanya amal ibadah tidak cukup sekedar niat yang baik, tapi amalnya juga harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sama Mu'ad bin Jabal, niat beliau sudah bagus. Niat beliau untuk mengajari orang, tapi karena caranya yang salah tetap ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam hadits itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan Mu'ad untuk membaca beberapa surat dalam sholat maghrib. Kata Rasul, makana yakfika antaqra'a bis-sama'i wat-tariq wasyamsi waduhaha. Wahai Mu'ad, tidakkah cukup bagi kamu untuk membaca surat was-sama'i wat-tariq dan wasyamsi waduhaha? Nah, ini yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syahidnya di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menamakan surat At-Tariq, menamakan surat yang mulia ini dengan sebut namanya satu ayat di awalnya, was-sama'i wat-tariq. Dari sinilah penamaan itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan surat At-Tariq ini juga ternyata dari surat yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca dalam sholat maghrib. Dan juga disebutkan dalam hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menentunkan agar surat At-Tariq ini dibaca di dalam sholat duhur dan sholat asar. Nah, seperti dalam hadis Jabir bin Samurah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana yaqra'u fi dhuhri wal asri was-sama'i wat-tariq was-sama'i dzatil buruj wa nahwihima minas suwar. Kata Jabir bin Samurah, adalah bacaan yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat zuhur dan sholat asar. Beliau sering membaca was-sama'i wat-tariq, ini surat At-Tariq, dan juga was-sama'i dzatil buruj, surat Al-Buruj, wa nahwihima, dan yang semisal dengan dua surat ini.
Yang semisal dengannya yang setelahnya atau sebelumnya, surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah, surat Ad-Duha, wasyamsi wa duhaha, wal laili idza yaghsya. Ini surat-surat yang apa? Yang semisal dengan was-sama'i wat-thariq dan was-sama'i dzatil burud. Hadits ini sahih li ghairih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan keistimewaan surat ini. Di antara keistimewaan surat ini ternyata adalah surat yang tak pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kitab-kitab sebelum Allah turunkan Al-Qur'an. Ini surat At-Tariq ini diantaranya, yakni seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Itu kan kitab suci yang Allah turunkan kan, sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu ternyata adalah kitab suci yang merangkum semua kitab-kitab yang pernah diturunkan, kemudian ada tambahannya yang tidak ada di dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Salah satu yang tidak ada itu adalah surat Was-Sama'i Wat-Thariq. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Utitu makanat Taurah sab'at tiwal." Kata Nabi, sesungguhnya aku diberikan 7 surat yang panjang-panjang sebagai wakil dari kitab Taurat. Jadi untuk kitab Taurat itu terwakili, kata Nabi, dengan 7 surat yang panjang-panjang. Itulah mulai dari surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, kemudian Al-An'am, kemudian Al-A'raf, dan Al-Anfal, serta At-Taubah. Al-Anfal dan At-Taubah itu dijadikan sebagai satu surat yang sama. Makanya kalau kita lihat surat At-Taubah itu kan tanpa basmalah itu. Nah, sebagian ada yang memisahkannya, memang ini surat Al-Anfal, ini surat At-Taubah. Sebagian menyatakan bahwa ini satu surah sebenarnya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan hal tersebut. Nah, intinya Rasul menyebutkan bahwasanya yang menjadi wakil terhadap kitab Taurat adalah 7 surat yang panjang-panjang itu. Itu Taurat. Wa makana Zabur al-mi'in. Kemudian aku diberikan surat-surat al-mi'in. Maksudnya al-mi'in surat-surat yang berisi sampai 100 ayat. Kurang lebih 100 ayat. Nah, itu sebagai wakil dari kitab Zabur. Jadi maksudnya kitab Zabur itu terwakilkan dengan surat-surat mi'in yang terdapat di dalam Quran, seperti surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat Al-Hijr, surat An-Nahl, dan seterusnya, yang lebih kurang ayatnya sekitar 100 ayat. Wa makanal Injil al-Mathani, dan aku diberikan al-Mathani sebagai ganti dari kitab Injil. Nah, terwakili kitab Injil dengan surat-surat Al-Mathani. Nah, surat-surat Al-Mathani ini adalah surat-surat yang ayat-ayatnya di bawah dari 100 ayat. Nah, yang di bawah 100 ayat itu namanya surat Mathani, seperti surat Ar-Ra'd, seperti surat Ibrahim, Al-Hajj, An-Nur, Al-Furqan, Al-Ankabut, dan seterusnya. Nah, ini ayat-ayatnya sudah sampai 100. Kemudian kata Nabi, setelah disebutkan yang menggantikan, yang menjadikan wakil dari Taurat, Zabur, Injil, kemudian kata Rasulullah, wa fuddiltu bil mufassal, dan aku dilebihkan, kata Nabi, dengan diberikan kepadaku surat-surat yang tak ada di dalam Taurat, tak ada dalam Injil, tak ada dalam Zabur. Itulah surat-surat Al-Mufassal. Nah, surat-surat Al-Mufassal ini, kata para ulama, mulai dari surat Qaf
sampai surat An-Nas, yang keseluruhannya ada 65 surat, mulai dari surat ke-50 surat Qaf sampai surat ke-114 surat An-Nas. Itu namanya suratul mufassal. Nah, nanti surat mufassal ini terbagi 3. Ada tiwalul mufassal, ada wasatul mufassal, ada kisarul mufassal. Ini dari ulumul Quran disebutkan tentang pembagian itu. Nah, salah satu surat mufassal ini ternyata adalah surat was-sama'i wat-thariq. Ini tak ada penyebutannya di dalam Taurat, di dalam Zabur, dan di dalam Injil. Nah, inilah keistimewaan surat At-Thariq ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebenarnya keistimewaan ini kan bersifat umum, bukan hanya dimiliki surat At-Thariq, tapi semua surat mufassal, diantaranya surat At-Thariq. Adakah keutamaan khusus untuk surat Was-Sama'i Wat-Thariq ini? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh sebahagian yang menyebutkan tentang keutamaan surat At-Thariq. Di sana katanya ada sebuah hadis yang bunyinya, man qara'a surat At-Thariq atahu Allahu bikulli najmin fis sama asyra hasanat. Perhatikan hadisnya. Kata Nabi, disebutkan hadisnya, barang siapa yang membaca surat At-Thariq, maka Allah akan berikan untuknya pahala sebanyak bintang-bintang yang ada di atas langit dikali 10. Berapa itu, Pak? Kita harus hitung dulu bintang di atas langit. Anda tahu berapa jumlahnya? Kemudian dikali 10 lagi. Subhanallah. Baik. Ini hadisnya. Tapi sayangnya hadisnya maudhu. Hadisnya palsu. Nah, ini masalahnya. Hadisnya palsu. Nah, ini kita sebutkan ini karena memang disebutkan oleh para ulama. Ada sebagian orang pemalsu hadis. Nah, makanya kalau kita baca hadis itu, Pak, jangan langsung, oh ini hadis Nabi ini. Belum tentu. Bisa jadi hadisnya palsu. Hadis palsu itu hadis dibuat-buat. Mungkin maksudnya bagus ya, untuk memotivasi orang supaya baca surat At-Thariq. Ya, tapi kalau mau menyebutkan pahala, itu kan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh manusia ikut campur di dalam menentukan pahala. Pahalanya sekian, apalagi sebanyak bintang di atas langit. Nah, kalau ini sahih, oh betapa bahagianya kita ya. Nah, mungkin tiap hari baca surat At-Thariq. Tapi sayangnya hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tetapi bukan artinya surat At-Thariq ini tidak ada keutamaan. Karena dia surat di dalam Al-Quran, dia firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sangat banyak kemuliaan dan keutamaannya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kepalsuan hadis tadi disebutkan oleh Imam Al-Munawi Asy-Syafi'i, salah seorang ulama ahli hadis yang terkenal itu. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah keistimewaan dari surat Was-Sama'i Wat-Thariq. Baik. Surat yang agung ini sepakat para ulama bahwasanya dia adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Ketika Nabi masih di fase Makkah, turun surat Was-Sama'i Wat-Thariq ini. Dan ulama sepakat sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wat Tanwir. Juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bahwa surat At-Thariq adalah surat Makkiyah. Mungkin kita masih ingat surat di dalam Quran itu terbagi 2. Ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Kalau surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kalau surat Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah di fase Madinah. Nah, surat As-Sama Was-Sama'i Wat-Thariq itu masih di fase Makkah. Nah, surat ini terdiri dari 17 ayat ringkas-ringkas
dan dia berada pada urutan nomor ke-86 dari urutan mushaf Al-Quran. Apa kiranya hubungan surat ini dengan surat setelahnya, yaitu surat Al-A'la yang sudah kita baca tafsirnya? Nah, disebutkan oleh para ulama bahwa kalau di dalam surat Al-A'la dijelaskan bahwasanya Allah menciptakan alam dengan sempurna sesuai dengan kadar dan ukurannya masing-masing, jelas, terang. Sementara dalam surat At-Tariq terdapat penjelasan akan penciptaan manusia, mulai dari Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari dasarnya, yaitu dari air, kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka. Dan di sana ada isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk. Nah, disinilah hubungan antara surat Al-A'la dengan surat At-Tariq. Jadi sama-sama penyebutan tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluknya dengan sempurna. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa makna global dari surat ini? Nah, sebelum kita membahas secara terperinci ayat demi ayat surat At-Tariq, maka kita perlu mengkaji makna global, makna mujmal, globalnya yang kita pahami dari surat At-Tariq ini apa? Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inti pembahasan surat At-Tariq sebenarnya menjelaskan tentang kekuasaan Allah, tentang kudratullah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha berkuasa. Maha berkuasa dalam hal apa? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita masih ingat surat ini kan diturunkan sebelum Nabi hijrah, masih di fase Makkah. Nah, ketika itu kan yang berkuasa adalah orang-orang musyrikin. Yang berkuasa ketika itu, yang kuat ketika itu, orang musyrikin Quraisy. Merekalah yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka sembah Allah, mereka juga sembah selain Allah, sehingga mereka samakan antara Allah dengan patung-patung yang mereka sembah itu. Nah, maka di sini butuh dijelaskan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Allah punya kekuasaan yang dahsyat. Allah punya kekuasaan yang luar biasa, kekuatan yang sangat agung, yang mana semua itu tidaklah dimiliki oleh seorang pun dari sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sesembahan-sesembahan itu tidak punya kekuasaan sedikit pun juga, tidak untuk dirinya, tidak pula untuk selainnya. Maka bagaimana bisa kalian menyembahnya? Dia tidak bisa membela dirinya, apalagi mau membela selainnya. Nah, di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sehingga Allah ingin mengajak mereka berpikir, bagaimana mungkin kalian menyamakan itu semua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini jamaah sekalian. Maka di dalam surat ini Allah buktikan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penjelasan yang gamblang, jelas, sangat terang, seperti terangnya matahari di siang bolong. Maka dijelaskan para jamaah sekalian, kenapa surat ini dinamakan surat At-Tariq. Tariq itu kan yang datang di malam hari, maksudnya bintang yang bersinar terang, itu artinya At-Tariq. Jadi surat At-Tariq, surat bintang yang sangat terang, itu tafsirnya. Dinamakan surat ini dengan surat At-Tariq karena ingin menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat terang, seperti terangnya bintang di atas langit. Nah, ini maksudnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, dan bagaimana maha kuasanya Allah terhadap segala makhluknya. Dan di situ Allah jelaskan 5 perkara dari bukti-bukti kekuasaan Allah. Yang pertama, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam menyiapkan malaikat-malaikat penjaga untuk setiap manusia. Untuk setiap manusia. Dari mulai Allah ciptakan manusia, yaitu Adam alaihi salam, sampai manusia yang terakhir. Siapa manusia terakhir? Wallahu alam. Siapa manusia terakhir? Yang jelas nanti sampai akhir zaman kan, sampai dunia ini kiamat. Jadi dari awal manusia sampai akhir manusia, Allah Subhanahu wa taala siapkan pada mereka, di masing-masing mereka ada malaikat-malaikat penjaga. Ya kan? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala terangkan di surat At-Tariq, ya, di ayat yang keempat. Allah berfirman, "In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz." Tidak ada satupun jiwa melainkan ada malaikat penjaganya. Lihat. Allah Maha mampu untuk mengadakan itu. Setiap manusia, mulai dari manusia itu lahir sampai dia meninggal dunia, banyaknya malaikat Allah itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini kan Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya, bukan hanya di ayat ini saja kan? Di ayat-ayat yang lain juga Allah terangkan. Seperti misalnya Allah berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Sesungguhnya pada kalian wahai manusia ada malaikat-malaikat penjaga, malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat amal perbuatan manusia. Mereka tahu apa yang kalian lakukan. Inilah malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia, yang menjaga setiap amal perbuatan manusia terpelihara, terjaga, tersusun rapi. Tidak ada satupun yang terlewatkan oleh malaikat itu. Malaikat tidak pernah lalai untuk menjalankan tugasnya. Selalu detail malaikat itu. Tercatat setiap kalimat demi kalimat yang kita ucapkan. Allah Maha mampu untuk melakukan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan manusia dari sumber yang paling sering kita dapatkan, yaitu air. Ya kan? Terciptalah manusia yang sangat rumit penciptaannya itu. Ya kan, Pak? Luar biasa penciptaan manusia ini kan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, sumbernya cuma dari satu saja, yaitu air. Terciptalah manusia yang hebat, yang punya akal fikiran. Kita lihat bagaimana tubuh kita ini, bagian luarnya, bagian dalamnya. Allah ciptakan di dalam tubuh kita ada sel-selnya, ada saraf-sarafnya. Berapa saraf yang Allah ciptakan itu? Mata ini misalnya, jantung yang Allah ciptakan di dalam, paru-paru. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Pada diri-dirimu saja, tidakkah kalian merasa takjub? Kalau manusia pada hari ini merasa takjub, terkagum-kagum dengan ciptaan orang-orang Jepang, orang-orang Cina, mereka bisa menciptakan robot misalnya. Mereka menciptakan robot, oh kita pun hebatnya. Maka tidakkah kita terkagum-kagum dengan ciptaan Allah yang bernama manusia ini? Tentunya lebih hebat lagi kan? Robot sendiri diciptakan oleh manusia. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia hanya dari air. Bahkan setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami, kata Allah, jadikan segala sesuatu menjadi hidup, dasarnya, sumbernya cuma dari air. Hebatnya itu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala ingin ingatkan di dalam surat At-Tariq. Kekuasaan Allah untuk menciptakan manusia hanya dari setetes air. Yang ketiga, qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mengembalikan manusia setelah mereka meninggal, setelah mereka menjadi tulang belulang,
setelah tulang belulang itu hancur menjadi abu, hancur menjadi debu, bersatu dengan tanah, Allah mampu bangkitkan lagi itu. Allah bangkitkan, bukan sekedar dibangkitkan, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan balasan. Nah, inilah yang Allah firmankan mulai dari ayat ke-8 sampai ayat ke-10 surat At-Tariq. Allah berfirman, "Innahu ala raj'ihi laqadir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengembalikan manusia, yakni mengembalikan kehidupan mereka setelah mereka mati. Ya, kapan itu Allah Subhanahu wa taala kembalikan? Yauma tublas sarair. Di hari tatkala segala rahasia disingkap oleh Allah, diungkap oleh Allah. Ketika orang-orang kafir, mereka tidak yakin, bahkan tidak percaya, menolak akan adanya hari kebangkitan. Lihat dalam surat Yasin, Pak. Allah berfirman apa? Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Ini pertanyaan orang-orang kafir kepada Nabi. Dia berkata apa? Siapa kiranya yang mampu bisa menghidupkan tulang belulang ini padahal dia sudah hancur? Allah jawab sendiri. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan bahwa yang mampu menghidupkannya adalah yang menciptakannya untuk pertama kali. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah nyatakan, famalahu min quwwati wala nasir. Manusia tidak memiliki kekuatan apapun, dan tidak ada seorang penolong pun yang bisa menolong dia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Hari pembalasan pasti. Allah akan berikan balasan kepada manusia dengan seadil-adilnya. Ini kekuasaan Allah yang ketiga. Yang keempat yang Allah terangkan di dalam surat ini, qudratullah, kekuasaan Allah untuk menurunkan Al-Quran. Yang Quran ini berada pada puncak kejelasan, berada pada puncak kesempurnaan. Tidak ada yang lebih sempurna daripada Al-Quranul Karim. Ayat-ayatnya betul-betul tersusun rapi, yang dia relevan, diterapkan untuk setiap zaman. Mulai dari zamannya Nabi SAW 1500 tahun yang lalu sampai zaman kini, sampai zaman kita sekarang, tidak ada yang berani mengatakan, kecuali orang-orang orientalis, kecuali orang-orang kafir munafik, mengatakan bahwa Quran itu sudah kuno, sudah di zaman dulu, ini sudah zaman modern. Tidak. Quran walaupun memang sudah diturunkan 1500 tahun yang lalu, tapi dia relevan, diterapkan untuk setiap zaman. Ini jamaah sekalian, itu Allah terangkan dimulai surat At-Tariq, mulai dari surat yang ke-11 sampai 14. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Quran itu adalah kalimat pemisah antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazal, dan dia bukanlah omong kosong dan permainan atau senda gurau belaka. Nah, ini jamaah sekalian. Dan yang terakhir, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dan tertulis di dalam surat yang agung ini, yaitu kekuasaan Allah dalam melindungi Rasulnya dari makar tipu daya para musuhnya yang ingin mencelakai Rasulullah SAW. Inilah yang Allah terangkan di akhir surat At-Tariq. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka membuat makar. Ini orang-orang kafir itu membuat makar untuk Nabi. Wa akidu kaida. Dan Allah, aku kata Allah, akan membalas makar tipu daya mereka. Kemudian Allah tutup dengan mengatakan, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka berikanlah tangguh untuk orang-orang kafir itu. Ya, berikan tangguh untuk mereka dalam waktu yang tidak lama, sebentar saja. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka inilah global dari surat Was-Sama'i Wat-Tariq atau surat At-Tariq. Naam, globalnya menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam 5 perkara tadi. Yang pertama, kekuasaan Allah untuk menjadikan adanya penjaga-penjaga pada setiap manusia. Kemudian kekuasaan Allah menciptakan manusia dari dasarnya, yaitu dari air. Kemudian kekuasaan Allah mampu membangkitkan manusia. Naam, kemudian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya untuk menurunkan Al-Qur'an, dan yang terakhir kekuasaan Allah dalam
menjaga dan melindungi Rasulnya dari makar-makar musuh-musuhnya. Ini globalnya, dan insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan rinci ayat demi ayat dari surat yang agung ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian pemaparan kami terkait dengan surat ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.